Saya berharap agar permasalahan yang menyangkut hak-hak orang miskin yang saya duga, dalam tanda kutip ya, saya menduga ada upaya untuk merampok hak-hak mereka. Sehingga, kan ini masalah ini jelas. Masalah ini ada di depan mata. Jadi saya berharap kepada Pak Kapolres melalui Kanit Tipikor agar masalah ini segera mendapatkan kepastian hukum karena ini menyangkut hak-hak orang miskin, ya. Jadi di mana kerugiannya sangat besar. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Kali ini bro, edisi Rabu 4 Agustus 2021. Bang Jago lagi di samping sahabat Bang Jago yang ada power di Kabupaten Gorontalo. Beliau merupakan ketua LSM ya, SPAK ya, wilayah Provinsi Gorontalo, Bang Rahmat Mamonto. Ya. Jadi Bang Jago ingin menyapa dan ya sahabat juga Bang Jago ini. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rahmat bisa buka untuk maskernya Bang Rahmat? Ya, alhamdulillah. Ini bro, ini sahabat Bang Jago bro. Jadi Bang Jago ingin diskusi santai terkait ya ini berbagai laporan ya yang juga berkembang di wilayah Kabupaten Gorontalo. Jadi Bang Rahmat, untuk saat ini Bang Rahmat di masa pandemi sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Jago sudah kangen juga ini dengan Bang Rahmat ya. Jadi Ketua Solidaritas Pemuda Anti Korupsi Provinsi Gorontalo ya. Ini Bang Rahmat, ini juga ada yang berkembang terkait program BPNT ya. Jadi bantuan pangan non tunai yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi ya kalau Bang Rahmat juga kan selaku LSM SPAK, ada nggak untuk tanggapan sedikit terkait ya program pusat ini yang ya mengalir di wilayah Provinsi Gorontalo? Coba nggak? Ya yang pertama kita mengapresiasi pada pemerintah pusat. Siap. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur yang disebut dengan program BPNT. Iya. Nah, untuk wilayah Gorontalo itu semua kabupaten kota ada. Iya, iya. Memiliki kuota masing-masing masing-masing jumlah di wilayah kota maupun kabupaten. Seperti Kabupaten Gorontalo ini mungkin sejak 2018 atau 2019 ini sudah berjalan dan jumlah KPM itu ada kurang lebih 40.000 lebih KPM. Untuk di wilayah Kabupaten Gorontalo. Iya. Nah, per KPM itu 200.000. Per KPM ya. Jadi kalau kita hitung sejumlah 40.000 KPM misalnya dikalikan dengan 200.000 per KPM, maka kemudian dalam 1 bulan itu berkisar kurang lebih 9 miliar yang diterima oleh jumlah KPM itu. Jadi untuk wilayah Kabupaten Gorontalo itu, berjumlah ya, sekitar 9 miliar. Ya, jadi kalau kita hitung lagi 9 miliar misalnya kita bahagi dengan 12 bulan, maka ada sekitar 100 miliar lebih dalam setahun. Dalam setahun ya? Ya, dalam setahun. Beda lagi dengan kabupaten kota ya, yang ada di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo ya. Tapi yang lebih menarik adalah yang ada di Kabupaten Gorontalo. Emangnya di Kabupaten Gorontalo apa sih? Nah, memang yang berbagai menariknya begini. Ya. Di Permen polemik. Ya, di Permensos maupun Pedom itu jelas batasan kewenangan tikor maupun bank penyalur. Dan di situ juga ada pendamping. Nah, ini fungsi ini sebagaimana mestinya diatur dalam Permensos mengatur tentang hak-hak KPM karena anggaran ini bersumber dari APBN. Iya, APBN pusat ya. Jadi harus dikawal benar. Artinya KPM ini diibaratkan sebagai raja.
yang notabene adalah pengguna uang, sehingga hak-hak yang mereka dapatkan dengan uang yang masuk di rekening masing-masing itu, misalnya dari sisi bantuan sembakonya, misalnya beras yang harus berkualitas. Berkualitas. Ya. Nah, memang tidak di Permensos tidak menyebut premium, tapi yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas itu tentu adalah beras minimal, dia minimal. Medium. Ya, minimal medium. Tapi untuk penyaluran berasnya itu seperti apa kalau dilihat? Ini yang terjadi di Permensos itu mengatur begini. Satu warung dia hanya mampu menggesek atau jumlah KPM itu hanya 250 KPM. Iya. Satu warung. Sate warung. Nah, sehingganya di Kabupaten Gorontalo itu ada di 205 desa termasuk kelurahan, dan jumlah warungnya hanya 110. 110 ya. Nah, di situ juga sudah ada toko, butik dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau kita hitung dari sejumlah KPM yang 40.000 lebih itu, kita bandingkan dengan hanya jumlah warung hanya 110, maka dalam satu warung capaian yang digesek itu ada sekitar 400 KPM. Wow. Sehingga yang melanggar Permensos. Oh, melanggar ya. Nah, sehingga terjadi penumpukan barang, misalnya beras, telur, sayur, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang membusuk diterima. Ada kualitas beras juga yang tidak baik. Ada enggak ketika di cross check ada yang sudah tidak layak? Ada dong. Bang Rahmat punya bukti nggak? Dari tahun ke tahun saya mendapatkan informasi yang lebih banyak itu misalnya di 2020. Di 2020 ini sudah mulai beredar isu bahwa dari KPM menerima beras yang tidak baik, tidak layak di ini ya. Harga beras jatah, beras. Ya, harga itu perintah Permensos itu harga itu sesuai harga pasaran. Misalnya di lingkungan A, harga pasarannya beras ini 13.000. Tapi yang dituntut di situ adalah beras yang berkualitas. Yang berkualitas. Sehingga kemudian bagaimana tujuan pemerintah untuk memprogramkan ini agar masyarakat yang wajib menerima ini dapat menikmati beras yang layak sama hanya dimakan oleh presiden. Wah, gitu ya. Kan dalam hal ini KPM diberikan uang, lu belanja dengan barang yang berkualitas. Nikmatnya yang sama hanya saya nikmati. Misalnya Pak Bupati makan yang beras premium. Iya. Nah, dengan program ini maka rakyat, walaupun misalnya kan beras hanya 10 kilo. Iya. Beras 10 kilo ini kalau yang punya keluarga KPM misalnya ada 6 orang atau 8 orang atau lebih dari 5 orang lah. Iya. Yang ada maka beras yang dimakan itu minimal 2-3 hari. Betul. 2 hari atau 3 hari baru habis. Nah, bagaimana dengan waktu yang singkat itu atau 5 hari, katakanlah 5 hari dimakan ini beras 10 kilo. Tapi rasanya enak. Sama hanya bupati makan, sama hanya gubernur makan. Betul. Nah, lantas kenapa setelah itu mereka kan boleh di pasaran, boleh di lokalan, ya kan? Kembali mereka itu boleh di pasaran yang biasanya. Tapi setidaknya pada saat mereka menerima itu, yang memang benar-benar dinikmati dengan baik, dirasakan dengan baik, walau hanya dengan waktu yang singkat. Iya, siap. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik, menjadi perhatian publik bahwa dari tahun ke tahun persoalan BPNT yang ada di Kabupaten Gorontalo ini sudah jelas terindikasi penggunaan Permensos maupun Pedung itu sudah tidak digunakan lagi. Contoh ya, tugas bank penyalur misalnya menyediakan. Ini bank apa yang? Bank penyalur Bank BRI. BRI ya? Ya, BRI. Nah, tugas bank itu dalam Permensos mengatur tentang memastikan apakah uang ini sudah ada didistribusi ke masing-masing KPM. Yang kedua, memberikan mesin edisi, mesin gesek. Nah, ini kemudian diberikan kepada warung-warung. Iya. Lalu warung ini harus berdasarkan dengan persetujuan TIKOR. Dalam hal ini
oleh dinas sosial. Nah, ini yang terjadi. Yang pertama, pelampauan kewenangan, kesanggupan bank juga misalnya untuk menyiapkan mesin edisi. Masa dalam Permensos minimal ya, maksimal 250 KPM. Iya. Tapi yang terjadi misalnya ada satu warung dia bisa menggesek di berbagai kelurahan. Wah, Nah ini misalnya ini kan luar biasa sekali masalahnya. ini bisa ada laporan Ini dong. bisa monopoli, bisa iya. dikasihkan monopoli ya. Tapi gini, Bang Rahmat, sudah berkembang nggak? Sudah dilaporkan atau Ya, belum? memang 2020 itu saya sudah melaporkan di Polres. Sudah dilaporkan Iya, ya? Tapi dilaporkan. prosesnya gimana? Nah untuk saat ini saya mau mendengar bahwa ini proses tetap jalan. Proses tetap jalan, tapi saya belum tahu persis apakah status proses ini masih dalam status penyelidikan atau penyidikan. Karena di 2020 masalah ini jelas ada. Tapi program ini sejak 2020 apa memang sudah berapa tahun berlangsung? Kalau BPNT? tidak salah saya mungkin dari 2018 ini sudah jalan program. Ini sudah selama 4 Ya, tahun ya? Ya, 4 tahun bergulir ya? ya bergulir. Untuk Ya, bantuan. Bantuan ini tetap jalan. Jadi gini, ini kan Bang, yang lebih bertanggung jawab itu siapa gitu? Kalau menurut dari Bang? Sebetulnya di Permensos itu Tikor mempunyai kewenangan Iya. sebagai pemerintah yang ada di daerah diatur berdasarkan dengan Permensos itu Iya. mengatur bukan hanya saja mengetahui apa tindakan yang terjadi misalnya di sana di e-warung. Nah, setidaknya mereka harus tegas ketika ada e-warung yang melanggar misalnya dalam hal pendistribusian atau ada misalnya supplier yang mengadakan bahan makanan Ya. misalnya. Kalau misalnya ini harus dipastikan dulu, perlu diuji dulu. Kualitas beras ini diuji dulu. Apakah ini layak atau tidak? Kemudian diperjualbelikan dengan harga sesuai pasaran. Tidak serta-merta kita, ini terkesan ini amburadul ini. Iya, Ini amburadul ya? Ya, amburadul. Jadi kalau menurut Bang Rahmat juga selaku ya ketua LSM juga ya, itu yang lebih bertanggung jawab. Yang Kalau udah dilihat. harusnya Tikor. Ya. Tikor. Tikor. Tikor bertanggung jawab Tikor. Tikor itu apa? Tim koordinasi, ketua tim koordinasi. Koordinasi adalah- ya. Jadi itu sesuai perintah Permensos itu adalah Sekda. Sekda ya. Ya, Sekda. Kalau di daerah itu ya kabupaten itu dia Sekda ketua Tikor. Lalu Tapi kemudian betul, wakilnya adalah dinas sosial. dinas sosial. Nah, jadi gini Bang Rahmat, ini kan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Tahu nggak untuk wilayah kabupaten kota yang lain untuk pendistribusiannya gimana? Kalau memang Memang ini agak kok sedikit. hanya Kabupaten Gorontalo yang menjadi sorotan. Memang kemarin saja misalnya di wilayah Pohuwato ya. Iya. Saya dapat informasi juga hal yang sama yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Cuman memang di wilayah-wilayah lain mungkin belum terlalu Yang serumitnya ya, Kabupaten serumit yang Gorontalo ada di ya. Kabupaten Gorontalo. Jadi Misalnya di- aman-aman ya kalau Iya, meskipun ada informasi atau informasi yang laporan-laporan ini. seperti itu. Tapi tidak seperti Ya, yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. 40.000 ya Iya. untuk ini ya. Ya, Bantuan di yang Kabupaten disalurkan. Gorontalo. Nah, misalnya juga di Kota Gorontalo misalnya ada penyampaian yang sama pasca saya melakukan aksi demo berapa bulan lalu Terkait apa? menyangkut persoalan BPNT. BPNT ya. Ya, saya mendesak yang pertama melalui Bupati, Iya. melalui Sekda, Siap. agar karena ini permasalahan ada kesanggupan BRI juga kemudian itu yang kurang, kemudian juga Tikor dan pendamping juga perlu dievaluasi, maka saya minta ketegasan Bupati selaku pimpinan daerah. Pimpinan daerah ya. Nah, tentu ini kan kita tidak mau berlama-lama terjerumus dengan persoalan hak-hak orang rakyat yang miskin. memang miskin ya. Ya, yang kemudian itu terindikasi dikebiri, dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mereka. Ini rampok ya. Iya, ini bahaya ini.
Waduh. Masa jadi- beras yang tidak layak, yang di bawah standar medium, lantas diperjualbelikan misalnya 11.000 per kilo. Ini namanya perampokan. Jadi ini bro, ini Bang Jago diskusi santai bersama Ketua LSM yang ada power di wilayah Kabupaten Gorontalo, ya, Bang Rahmat Namonto. Jadi Bang Rahmat, ini ya, jadi harapan kepada pemerintah apa yang mau disampaikan? Oh, yang pertama, Coba dijelaskan. Ya, yang pertama untuk daerah, khususnya daerah Kabupaten Gorontalo yang kita cintai, Iya. yang memiliki jumlah KPM kurang lebih 40.000 lebih KPM, karena ini menyangkut hak orang-orang miskin. Saya berharap bahwa Pak Bupati harus tegas menindak ya, dalam hal saya ganti bank penyalur, kemudian memastikan evaluasi ini pendamping-pendamping, karena tugas pendamping ini tidak hanya melihat memastikan apa layak ada atau tidak, tapi kenyataan setiap yang KPM terima masih ada permasalahan menyangkut beras yang tidak berkualitas, beras yang banyak batu, ada campuran batu dan sebagainya, ada lendirnya. Nah ini saya kira Pak Bupati jangan hanya membiarkan persoalan ini berlarut, karena ini memang sudah berlarut. Nah hari ini saya berharap karena ini menyangkut hak orang miskin, Pak Bupati harus tegas, ganti bank penyalur, evaluasi pendamping, Iya. karena terindikasi dia membiarkan permasalahan terjadi. Yang kedua, saya juga berharap agar proses dugaan tindak pidana korupsi di program BPNT yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Gorontalo, saya kira harus segera dinaikkan ke statusnya dalam hal penyelidikan ke penyidikan. Ini harapan kepada Kapolres ya? Ya, saya berharap agar permasalahan yang menyangkut hak-hak orang miskin yang saya duga, dalam tanda kutip ya, saya menduga ada upaya untuk merampok hak-hak mereka. Sehingga, kan ini masalah ini jelas, masalah ini ada di depan mata. Jadi saya berharap kepada Pak Kapolres melalui Kanit Tipikor agar masalah ini segera mendapatkan kepastian hukum, karena ini menyangkut hak-hak orang miskin, ya. Jadi di mana kerugiannya sangat besar. Nah, untuk menegakkan supremasi hukum yang ada di wilayah Gorontalo, jangan sampai ada semacam yang bisa dikategorikan dengan penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas ya. Nah ini yang Siap. jadi penegakan supremasi hukum itu yang penting. Jadi Apapun hukum harus ditegakkan ya? Harus ditegakkan, siapapun yang terlibat. Iya, siap. Jangan kemudian Pak Kapolres bisa dia ada ini dalam tanda kutip terkesan pilih-pilih kasih dan sebagainya. Ini harapan saya, karena ini masalah BPNT. Bayangkan Pak, di 205 desa itu ada 40.000 sekian KPM. Jadi bukan cuma sedikit. Nah, saya mudah-mudahan bisa diketahui oleh semua KPM, karena apa yang saya lakukan hari ini adalah benar-benar bentuk bentuk keseriusan saya, semangat saya terhadap mengontrol agar apa yang mereka dapatkan melalui program BPNT ini benar-benar mereka dapat rasakan layaknya dengan apa yang dirasakan oleh bupati maupun presiden. Oke. Jadi bro, ini yang menjadi harapan ya Bang Rahmat ya, Rahmat Namonto. Ini juga yang akan didengar bukan hanya daerah, tapi pusat ya. Ya. Jadi melalui Bang Jago juga, ya ini merupakan informasi program untuk masyarakat miskin yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo. Jadi makasih nih Bang Rahmat sudah meluangkan waktu bersama Bang Jago. Jadi setelah diskusi santai bersama Bang Rahmat,
Maka Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.